Jadi pelajari dulu PKK karena dia adalah sumber embrio dari karena ada perwali yang mendahulunya. Tapi kita perlu mengkaji kembali perwali yang dimaksud. Jadi ini program ini belum ada sosialisasi gitu ya. Setahu saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Komisi D DPRD Yos Sudarso menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan mengundang Nani Sukristina Kadinkes Kota Surabaya, Arief Budiarto Kabak Pemerintahan, tim pengkaji dari Unair dan beberapa pejabat lainnya. RDP digelar guna membahas polemik pemangkasan kader kesehatan dari 45.000 kader menjadi 28.000 kader. Dua narsum berhasil diwawancarai Rajawarta yakni Ratna Wulandari tim kajian dari Unair dan Diah Katarina, anggota Komisi D DPRD Yos Sudarso. Ratna Wulandari menjelaskan panjang lebar tentang kajiannya. Namun dengan jujur Ratna mengaku, bahwa penggabungan kader tersebut butuh waktu untuk disosialisasikan. Bahkan, membutuhkan waktu untuk uji publik. Sementara Diah Katarina mengkritik beberapa hasil kajian yang disampaikan Ratna Wulandari dalam RDP. Berikut penjelasan Ratna Wulandari dan Diah Katarina kepada sejumlah pewarta. Tadi itu kan ada 3 kriteria Mbak ya. Salah satunya itu usia, terus memiliki HP, terus yang satu apa itu tadi? Yang satu yang banyak menjadi masalah itu adalah terkait dengan persyaratan bahwa dia tidak boleh menerima jasa pelayanan Google tadi mungkin. Nah, ini sebenarnya muncul wacana ini karena ada perwali yang mendahulunya. Kemarin pada waktu rapat di Pemkot itu dari bagian hukum itu menyatakan bahwa sudah ada perwali tentang jasa pelayanan itu, yang ini menjadi sedikit membatasi bahwa untuk satu warga itu diharapkan untuk bisa fokus pada satu tugas. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin inilah yang perlu dikaji. Jadi kita ambil kembali perwali itu untuk kita cermati apakah masih memungkinkan, sehingga kalau warga itu memang mampu untuk menjalankan 2 tugas sebagai bunda PAUD sekaligus sebagai kader, saya rasa itu juga memungkinkan begitu. Tapi kita perlu mengkaji kembali perwali yang dimaksud itu. Kalau yang dari 28.000 sampai naik ke 400.000 itu dasar hukumnya apa? Mohon maaf kalau untuk itu kajiannya kan sebetulnya di tahun 2021 karena para kader ini menerima honor yang 400.000 itu sudah sejak tahun 2021. Nah, untuk kajian yang tahun 2021 mungkin kami tidak bisa menyampaikan karena ini bukan kajian saya. Ketika ada penggabungan kader Surabaya, kalau menurut kajian jenengan sendiri bagaimana? Apakah ini efisien dan memang layak dilakukan atau bagaimana? Ya. Jadi ada banyak persyaratan yang memang bisa membuat seorang kader itu bisa menjadi kader Surabaya Hebat. Karena di situ banyak tugas dan multifungsi. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan ini nanti mau direalisasikan menjadi kader Surabaya Hebat yang membawahi semua tugas kader yang ada, di mana kader-kader ini sebelumnya ada di bawah Dinas Kesehatan, ada di DP5 KB, ada di Dinas Lingkungan Hidup, ada di Dinas Dukcapil kemungkinan juga ada. Ini dibutuhkan peningkatan kapasitas dulu, karena satu harus mampu untuk semua. Jadi tidak bisa otomatis dibalik begitu saja. Oke, kamu kemarin hanya kader A, sekarang kamu kader ABCD dengan nama kader Surabaya Hebat. Tidak bisa langsung begitu. Ini perlu peningkatan kapasitas kader dan juga penataan instrumen. Jadi kalau ditanya mungkin apa enggak, sebenarnya mungkin, tetapi proses menuju ke sana, pengkapasitasan ini harus betul-betul matang dulu. Dan untuk pengkapasitasan ini tidak bisa hanya oleh Dinas Kesehatan. Karena apa? Karena kader ini menjalankan fungsi dari PD-PD yang lain juga. Nah, begitu. Jadi mungkin, tetapi prosesnya butuh pengkapasitasan yang matang tadi. Dan mengenai gadget tadi, itu sebenarnya merupakan respon dari adanya program yang baru diluncurkan Pak Wali kemarin untuk program Sayang Warga. Nah, karena untuk program Sayang Warga ini kan dibutuhkan pendataan yang itu semuanya berbasis ini smartphone begitu. Sehingga kalau kader ini tidak bisa mengoperasikan smartphone, dia akan kesulitan untuk melakukan program Sayang Warga ini. Bu, ketika seorang kader itu
melakukan tugas sebegitu banyaknya. Ya. Kalau menurut kajian jenengan, apakah mereka bisa mampu melakukan tugas sebegitu banyaknya? Katakanlah kan 200 kakak hanya ada 2-3 kader membawa seperti itu. Apakah mampu seperti itu? Pada waktu saya berdiskusi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan beberapa PD pada waktu itu kita rapat melalui Zoom, saya juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya mungkin, tetapi dibutuhkan peranata yang lain yang bisa membackup ini. Peranata apa itu yang perlu disiapkan? Kita perlu mempersiapkan RT, RW, dan Dasawisma untuk bisa membackup tugas ini. Jadi nanti kader ini bisa berkoordinasi dengan ketua Dasawisma, ketua RT, ketua RW, supaya pelaksanaan tugas itu menjadi jauh lebih ringan. Tapi kalau tidak ada peranata-peranata di sekitarnya yang membantu, akan sangat berat. Ini lebih rasional ya Bu daripada sistem kader yang sebelumnya. Untuk bilang lebih rasional atau tidak, memang kita masih perlu kajian lebih jauh ya. Hanya yang membedakan kenapa muncul keresahan ini karena sistemnya itu gantinya mendadak begitu. Sesuatu yang gantinya mendadak itu kan memang meresahkan begitu ya. Jadi mungkin sosialisasinya belum cukup waktu, penataannya belum cukup waktu, sudah diimplementasikan. Jadi sehingga inilah yang membuat muncul kegaduhan-kegaduhan itu gitu. Seandainya waktu antara kajian ini dengan implementasi itu masih cukup waktu, kita masih bisa melakukan uji publik segala, itu saya rasa mungkin akan lebih bisa diantisipasi permasalahannya. Mbak, tadi Mbaknya kan fokus pada kajian ya, yang sampai Mbak selama saya hidup akan saya lawan terus. Bisa dijelaskan Mbak apa saja yang di... Nah, jadi ada kayak kajian yang dibuat terburu-buru, jadi hanya untuk sebagai syarat untuk apa ya? Pokoknya ada syarat bahwa ini tuh tidak tanpa kajian gitu kan. Ketika lihat kalimat-kalimatnya, bahwa yang namanya terintegrasi itu menjadikan satu seluruh kader. Kalau itu kan ribuan jadikan satu. Dan itu malah dikurangi kan nggak sinkron. Jadi yang membuat kajian itu yang juga bingung ya, bingung antara terintegrasi. Nah, ketika dibilang bahwa 3 kader itu dengan beban seluruh, nonsen itu bisa dilakukan. Berarti yang bikin kajian tidak pernah merasa jadi kader, tidak pernah melihat kerja kader seperti apa. Jadi hanya angan-angan. Jadi itu bisa kita pesan ke kajian itu. Kalau kita belum punya kader, kalau baru membangun kader, ya kan, sama bangun rumah. Kalau kita sudah rumah renovasi kan beda dengan baru. Nah ini cocok kalau baru. Misalnya aku mau bikin kota, mau bikin kader ya opo lah gitu. Idealnya kayak gitu. Nah ini sudah jadi kader ribuan, terus diringkas seperti itu dan 3 orang itu tugasnya seperti itu. Lah ngapain PKK itu sudah punya pokja-pokja yang melakukan tugas itu, sudah terbagi-bagi rapi. Lah kok diringkas-ringkas terus jadi apa? Kalau nggak diringkas harusnya tadi kan berjalan apa yang sudah ada gitu ya. Iya, mereka terbagi karena mereka tuh ketika jadi kader lingkungan, mungkin dia dulu di kampungnya dia mau jam 4 gitu kan. Akhirnya ke sana seperti itu. Jadi pelajari dulu PKK karena dia adalah sumber embrio dari munculnya yang namanya kader. Mbak, tadi pesan untuk wali kota program ini dijalankan, dilanjut atau dihentikan? Dikaji ulang ya, dikaji ulang. Apakah memungkinkan yang namanya kader itu kader hebat 3 orang disulap seperti itu? Nggak mungkin. Puluhan tahun aku loh 13 tahun itu nggak mungkin. Aku sendiri mengerjakan itu 15. Belum tentu bisa. Ya.